Halo adik-adik, kita bertemu lagi di Gains channel yang memudahkan kita untuk belajar matematika. Adik-adik, topik pembelajaran kita hari ini adalah program linear bagian yang pertama. Nah adik-adik, untuk mempelajari tentang program linear, hal dasar yang harus kita kuasai adalah yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Ini ya adik-adik ya, pertidaksamaan linear dua variabel. Lalu yang kedua adalah membuat grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel dan menentukan daerah penyelesaiannya. Yang ketiga adalah membuat model matematika dari soal cerita. Nah, jika ketiga hal ini sudah kita kuasai, maka nanti untuk program linearnya kita akan lebih mudah mengerjakan. Oke adik-adik, kita masuk yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Itu adalah suatu model matematika yang dinyatakan dalam bentuk pertaksamaan dan terdiri dari dua variabel yang masing-masing variabelnya berderajat 1. Derajat berarti pangkat ya, berderajat 1. Nah, yang menyatakan dia menjadi sebuah pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah dengan menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Jadi kalau di dalam model matematika nanti kita menemukan keempat tanda ini, salah satu daripadanya kita temukan pada model matematika, maka itu adalah pertidaksamaan. Contoh, pertidaksamaan linear dua variabel adalah X tambah Y lebih kecil sama dengan 0. X dan Y itu adalah variabel ada dua, masing-masing berpangkat 1 ya. Maka X tambah Y lebih besar, lebih kecil sama dengan 0. Yang kedua, X lebih besar sama dengan Y. Tetap yang kita temukan dua variabel. Yang ketiga, 2X tambah setengah Y dikurang 8 lebih kecil dari 3. Itu juga adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Yang keempat, setengah X tambah 5Y lebih besar dari 10. Dan seterusnya, masih banyak model yang lain yang dapat kita buat tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Nah adik-adik, pertama sekali kita sudah paham tentang pertidaksamaan linear dua variabel, maka kita masuk kepada yang kedua, pembuatan grafik dari pertaksamaannya dan penentuan daerah penyelesaiannya. Oke, adik-adik, di sini ada 4 contoh. Nanti kita lanjutkan dengan contoh yang kelima supaya lebih paham. Contoh yang pertama adalah supaya kita memahami grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel ya. A, X lebih besar sama dengan 0. Maka di dalam koordinat kartesius, sumbu mendatar ini adalah sumbu X, sumbu tegak ini adalah sumbu Y. X positif berarti itu 0 ke sebelah kanan, 1, 2 dan seterusnya. Ini adalah X negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Skala yang kita gunakan itu harus tetap ya adik-adik ya, jarak antara tiap nomor. Lalu 0 ke atas ini adalah Y positif, 1, 2, 3. Sedangkan ke bawah ini adalah Y negatif atau lebih kecil dari 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sesuai dengan permintaan soal, X lebih besar sama dengan 0. Maka daerah yang memenuhi itu adalah daerah 0 ke sebelah kanan. Karena kita berbicara tentang arsir bersih, maka sebelah kanan sebagai daerah penyelesaian akan kita buat bersih, maka yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaiannya. Yang bukan penyelesaian berarti 0 ke sebelah kiri.
Maka inilah yang kita arsir untuk X lebih besar sama dengan 0. Dan seterusnya. Inilah daerah yang memenuhi untuk X lebih besar sama dengan 0. Jadi dapat kita tuliskan inilah daerah penyelesaiannya. Oke, ini juga daerah penyelesaiannya. Nah, yang kedua, X lebih kecil dari 0. X lebih kecil dari 0, berarti kalau X sama dengan 0 ini ya adik-adik ya, lebih kecil atau lebih besar saja, kita akan menggunakan garis putus-putus. Ini adalah X lebih kecil, X sama dengan 0. Maka X lebih kecil 0 berada di sebelah kiri. Itu yang memenuhi. Maka yang tidak memenuhi yang kita arsir adalah ke kanan. Maka ini yang kita arsir. Oke, ini ya adik-adik. Jadi daerah penyelesaian kita ada dua, yang di sebelah kiri atas dan sebelah kiri bawah di P, daerah penyelesaian. Oke, yang berikutnya kita masuk kepada Y lebih besar 0. Y sama dengan 0 adalah ini. Y lebih besar 0 adalah tepat pada sumbu X. Ini adalah sumbu X ya adik-adik ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, Y lebih besar 0, berarti kita akan menggunakan garis putus-putus Y sama dengan 0. Lebih besar 0 berarti daerah penyelesaian ke atas, maka yang kita buang adalah yang tidak memenuhi. Daerah penyelesaian yang ke bawah. Inilah yang tidak memenuhi. Diarsir berarti yang dibuang ya. Maka daerah penyelesaian kita untuk Y lebih besar 0 ada dua. Ini adalah atas bagian kiri dan bagian kanan, daerah penyelesaian. Oke, jika Y lebih kecil sama dengan 0, karena lebih kecil sama dengan, maka yang kita gunakan adalah garis tebal. Jadi kalau ada tanda sama dengan, garis tebal yang kita gunakan ya adik-adik. Nah, lalu lebih kecil sama dengan 0 berarti dia memenuhi ke bawah. Y lebih kecil 0 berarti dimulai dari Y0 atau Y bertanda negatif. Maka yang kita buang adalah yang positifnya. Arsir positifnya. Jadi semua Y ke atas 0 itu kita buang. Yaitu dengan cara mengarsir, maka daerah penyelesaian kita adalah berada di bagian bawah, kiri dan kanan. Oke adik-adik, ini 4 contoh, kita masuk contoh yang ke-5. Oke adik-adik, ini adalah contoh yang ke-5, 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Kalau tadi kita hanya temukan X lebih besar 0, X lebih kecil 0, dan seterusnya, maka sekarang kita masuk kepada garisnya ya. 2X tambah Y lebih kecil sama dengan 4. Maka supaya kita dapat menentukan garisnya, kita harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, kita harus mencari titik potong di sumbu X. Untuk mencari titik potong di sumbu X, maka nanti kita harus menggantikan Y-nya menjadi 0. Lalu yang kedua, titik potong di sumbu Y, maka syaratnya kita harus menggantikan X-nya menjadi 0. Baik adik-adik, persamaan kita nanti adalah kita peroleh 2X tambah Y. Kita buat ini jadi sama dengan 4 ya. Kita masuk persamaan saja untuk mencari titik potong. Nah, kita gantikan Y-nya dengan 0. Maka kita peroleh 2X ditambah Y 0 sama dengan 4. Maka 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 per 2. Maka X sama dengan 2. Maka titik potong kita di sini pada sumbu X kita tuliskan adalah X-nya 2, Y-nya 0. Kita masukkan tadi. Nah, yang berikutnya untuk mencari titik potong di sumbu Y.
Kita masukkan dulu persamaannya, 2x tambah y sama dengan 4, tetap di garis yang sama ya. Maka x-nya kita buat jadi 0, berarti 2 kali 0 tambah y sama dengan 4. 2 kali 0, 0 tambah y sama dengan 4. 0 tambah y adalah y sama dengan 4. Maka di sini titik potong kita dapatkan x-nya 0, y-nya 4. Oke adik-adik, kalau itu sudah dapat, maka kita tinggal memasukkan kepada koordinat kartesiusnya untuk menggambar garis ya. Oke adik-adik, ini adalah koordinat kartesius kita. Ini adalah sumbu x, ini sumbu y. Mari kita perhatikan titik pertama, 2,0. Berarti x-nya adalah 2. Mari kita cari di mana x2, ini adalah 1, ini x2. Lalu kita beri tanda titik karena 2,0 adalah titik ya. Lalu titik yang berikutnya yang kedua 0,4. Berarti x-nya 0, y-nya 4. Berarti dia ada pada y4. Y4 berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini adalah y4. Setelah kedua titik ini kita temukan, kita hubungkan dengan garis. Kita tarik garis yang menghubungkan y4 dengan x2. Tarik garis lurus ya. Oke, inilah garis kita. Nah, sekarang kita akan melihat pertidaksamaan kita. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Oke, lebih kecil sama dengan 4, berarti itu daerah yang memenuhi adalah di bawah garis. Ini, kita akan gunakan garis tebal, lebih kecil sama dengan, karena ada sama dengannya. Kita tebalkan. Oke, maka yang memenuhi adalah ke bawah arsirannya, daerah penyelesaiannya. Maka yang kita buang adalah yang lebih besarnya. Karena kita menggunakan daerah arsiran bersih ya adik-adik. Oke. Oke, maka daerah penyelesaian kita adalah ini. Daerah penyelesaian semua yang tidak diarsir itu adalah daerah penyelesaian kita. Oke, adik-adik, ini adalah contoh bagaimana kita harus menggambarkan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Adik-adik, silakan berlatih lebih banyak lagi supaya kamu lebih memahami ya. Baik. Kita akan bertemu di materi berikutnya untuk pembelajaran yang lain untuk video berikutnya. Sampai jumpa.